Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video ini, saya ingin berbagi dan belajar, yaitu membuat video rangkuman materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di era digital. Dan tidak lupa kata yang selalu memberikan semangat dan motivasi buat saya, yaitu bisa karena terbiasa. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pada peta materi, kita masih membahas mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maka untuk pertemuan hari ini, kita membahas mengenai peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Dalam peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, yang pertama yaitu yang kita bahas peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman. Kalau kita lihat, kita amati permasalahan bangsa kita semakin kompleks, baik dari ideologi, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Permasalahannya adanya banyak konflik di negara kita, sehingga hanya akan memecah belah bangsa ini. Untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus bersatu untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain serta permasalahan bangsa ini. Maka untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi, diperlukan peran serta seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan bidang maupun profesinya masing-masing. Karena dengan adanya keterlibatan warga masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, kita juga menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk itu, keterlibatan warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Keikutsertaan warga negara dalam mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran rakyat akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia. Yang kelima, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, menghindari segala bentuk adu domba yang menjurus kepada perpecahan bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan, pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan atau sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, sehingga peran serta masyarakat tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang A, ikut berpartisipasi dan melaksanakan kebijakan pemerintah yang mementingkan masyarakat. Yang B, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang C, berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Yang D, mengembangkan iptek. Yang E, ikut serta memajukan pendidikan nasional.
Yang F, mengubah budaya negatif. Yang G, menciptakan kerukunan umat beragama. Yang H, memelihara nilai-nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, peran serta warga dalam mengatasi ancaman dalam bidang Ipolexos Hankam. Yang A, peran serta warga di bidang ideologi, yaitu pemahaman tentang dampak globalisasi. B, peran warga di bidang politik, yaitu berpartisipasi aktif dalam pemilu maupun pembuat dan pelaksanaan di kebijakan pemerintahan. Yang C, peran serta warga di bidang ekonomi, yaitu memberikan masukan dalam mengatasi sentralisasi ekonomi, mewujudkan ekonomi hingga masyarakat mencapai kesejahteraan. Yang D, peran serta warga di bidang sosial budaya, yaitu ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pelestarian ilmu dan budaya. Yang E, peran serta warga di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu keikutsertaan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, yaitu bela negara. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sikap dan perilaku yang dapat merusak integrasi sebagai berikut. Nomor 1, diskriminasi, yaitu tindakan yang membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok lain yang dianggap rendah. 2, egoisme, yaitu sifat mementingkan pribadinya sendiri sehingga tidak ada pengakuan dan penerapan prinsip persamaan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. 3, ekstremisme, yaitu suatu paham yang berusaha untuk menggantikan dan menggulingkan pemerintahan dan negara dengan jalan kekerasan dan inkonstitusional. 4, etnosentrisme, yaitu suatu kecenderungan yang melihat nilai atau norma kebudayaannya sebagai suatu yang mutlak serta menggunakannya sebagai tolak ukur kebudayaan lain. 5, fanatisme sempit dan militan, yaitu menganggap bahwa hanya agamanya sendiri saja yang benar, maka semua penganut agama lain harus diserang dan dihancurkan dengan cara apapun. Provinsialisme, yaitu suatu paham yang menyatakan kecintaan dan kesetiaan pada daerah dengan segala atributnya untuk kepentingan kelompok atau golongannya sendiri dengan tujuan akhir pada kekuasaan politik, yang ditandai dengan munculnya gejala separatisme dan disintegrasi nasional. 7, rasisme, yaitu anti terhadap ras lain atau ras tertentu di luar ras sendiri. Rasisme muncul dalam bentuk-bentuk misalkan mencemooh perilaku orang lain hanya karena mereka berbeda dengan ras. Sukuisme, yaitu paham atau praktik yang mementingkan suku bangsa sendiri. Selanjutnya ada aktivitas mandiri. Ada pertanyaan, yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Di sini ada 3 soal yang nanti dalam pengerjaannya sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.